Selamat bertemu kembali dalam ragi renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Selasa 22 Juni 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas saat ini, terima kasih atas firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan. Kami mohon urapan pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami semuanya boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44, demikian bunyinya. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Shalom. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Penumpang sebuah kapal yang sedang menuju Italia, Roma, sebanyak 276 orang, termasuk di dalamnya tahanan-tahanan yang harus menghadap pengadilan Kaisar di Roma. Dan di antara tahanan itu ada satu tahanan yang istimewa yang bernama Paulus, yang sebelumnya ditangkap di Yerusalem dan kemudian dibawa ke Kaisarea, dan di Kaisarea dia diadili dan Paulus naik banding untuk perkaranya dihadapkan kepada Kaisar di Roma. Dan dalam perjalanan itu sedemikian rupa ragam tantangan bahaya yang harus dihadapi oleh Paulus. Namun Tuhan Yesus menampakkan diri dan menguatkan bahwa Paulus akan boleh tiba dengan selamat sampai di Roma, bahkan boleh bersaksi untuk menyaksikan kebenaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kepada Sang Kaisar. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus tidaklah mencari-cari kesulitan, apalagi mencari-cari bahaya. Namun dia menyadari dan bahkan siap sedia menghadapi kesulitan kesukaran sekalipun atas nama Tuhan Yesus atau karena nama Tuhan Yesus. Dan dia menyambut itu sebagai kemurahan Tuhan, sebagai kasih karunia Tuhan. Dan dalam perjalanan menuju Roma itu, dalam kapal, dalam perikop kita, bagaimana seisi kapal itu juga beroleh kasih karunia selamat. Kalau berdasarkan pertimbangan, tak mungkin selamat ketika kapal itu pecah sedemikian rupa. Terlebih tahanan-tahanan
hendak dibunuh oleh para prajurit daripada nantinya melarikan diri. Tapi perwira yang bernama Julius menggagalkan rencana para prajurit ini, sehingga para tahanan yang bisa berenang disuruh berenang, yang tidak bisa berenang bisa memakai pecahan-pecahan kapal. Demikianlah dikatakan mereka semua selamat naik ke darat. Dan itu terjadi sebagai penggenapan janji Tuhan Yesus bagi Paulus, dan sekaligus itu juga merupakan kasih karunia yang boleh diterima dialami oleh seisi kapal yang berjumlah 276 jiwa itu. Dan tentu semuanya itu menguatkan Paulus untuk meneruskan tujuannya pergi ke Roma untuk bersaksi menyaksikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia beroleh kasih karunia untuk sebagai rasul memberitakan Injil itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita juga beroleh kasih karunia di mana kita boleh mengenal dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pun tidaklah mencari-cari kesulitan, kesukaran, apalagi bahaya. Dan kita aminkan bahwa kasih karunia Tuhan tersedia menguatkan kita untuk boleh meneruskan perjalanan kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam perjalanan kehidupan ini biarlah kiranya kita pun aminkan kasih karunia Tuhan juga boleh dihadirkan melalui kehadiran kita untuk sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, kami aminkan kasih karunia-Mu boleh terus tersedia menghiburkan, menguatkan kami, meneruskan perjalanan kehidupan kami untuk menyaksikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur kasih karunia-Mu tersedia, bahkan kasih karunia-Mu itu boleh Engkau nyatakan, Engkau hadirkan melalui kami untuk sesama kami. Terpujilah Engkau, kami serahkan hidup dan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Biarlah kasih karunia Tuhan yang heran itu melingkupi hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai bertemu lagi dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.